alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah pagi hari ini di Jumat yang insya Allah berkah ini kita bertemu lagi di agenda Safari, Sapa Fikih pagi hari yang insya Allah banyak ilmu kita akan share atau edukasi melalui penyampaian dari gurunda kita Ustadz Siddiq Al-Jawi yang banyak relate atau berhubungan dengan muamalah-muamalah kontemporer yang mungkin juga sering kita amalkan. Nah, yang pagi hari ini temanya adalah hukum membayar utang dengan barang. Nah, sebenarnya kalau hukum asal dalam utang itu ya utang uang ya bayarnya uang, utang beras ya bayarnya beras. Nah, tapi apakah boleh membayar utang dengan barang? Nah, nanti bisa kita pelajari dari penyampaian beliau. Yang mana semisalnya juga ada khilafiyah. Biasanya beliau menyampaikannya. Nah, lalu memberikan juga pentarjihan dalam pendapat tersebut. Dan ini salah satu ilmu yang memang harus dipelajari. Jadi memang kalau kita sebagai orang awam butuhnya itu hasilnya langsung, kesimpulannya saja. Tapi sebenarnya ilmu utamanya itu adalah bagaimana menarik hukumnya, bagaimana memahami hasil hukumnya itu seperti apa, prosesnya itu itulah yang bisa banyak menambah keilmuan kita. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir. Ya, semoga nanti apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salam dan salam juga kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan untuk kelancaran serta keberkahan agenda kita, mari sebelum mulai kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Ya, رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين amin. Oke, kita lanjut pembelajaran kita bersama gurunda kita, Ustadz Siddiq Al-Jawi. Assalamualaikum, Ustadz Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah Ya, sehat. Ya. Bentar Pak, ngopi di ngopi studio dulu Jogja. sebentar ya. Oh ya, siap Ustadz. Eh, Padahal Jumatannya masih nanti siang ya Ustadz, tapi tampilannya sudah mau seperti mengisi khutbah. Sama-sama memberikan ilmu dan memang jadi terlihat lebih ciamik lagi. Siap, monggo Gurunda. Mohon kami diberi ilmunya, terutama tentang bab hukum membayar utang dengan barang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, rahimakumullah. Kita berjumpa lagi di Safari, Sapa Fikih pagi hari. Nah, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Firly diberi kesempatan untuk membahas tema dengan judul Hukum Membayar Utang dengan Barang. Nah, pembahasan ini mungkin jarang ya dibahas ya. Nah, saya sendiri juga ketika mencari solusi, ada teman yang bertanya persoalan ini, kemudian saya cari literaturnya, memang ini kalau dicari ya kebetulan saya sudah pernah membaca tema ini di suatu kitab ya, judulnya Bai'udain ya, judulnya itu Bai'udain. Nah, ini untungnya ini saya sudah pernah mempelajari ya, sehingga begitu ada pertanyaan tuh langsung merobit atau terkait dengan itu ya. Tapi mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu mencari di internet gitu mungkin agak sulit gitu ya. Nah, tapi ini apa namanya penting juga untuk kita ketahui.
Nah, ada pertanyaan yang masuk kepada saya dari Pak teman namanya Pak Subhan dari Bandung, ya. Ustadz ada teman yang pinjam modal usaha nilainya 300 juta dari seseorang. Bolehkah sebagian utangnya dibayar pakai mobil milik teman itu meskipun harga mobilnya tidak senilai utang? Jadi mobilnya dihargai 200 juta sehingga masih ada sisa utang 100 juta. Nah, apakah sah utang ya dibayar dengan mobil seperti itu? Nah, ini pertanyaan dari Pak Subhan ya, salah seorang teman dari Bandung. Nah, jadi ini contoh kasusnya seperti ini ya. Jadi membayar utang dengan barang. Jadi sebenarnya yang namanya utang ya, apalagi ini kan kalau kita analisis ini jenis utangnya itu qard ya, qard atau pinjaman. Ini seharusnya pengembalian pinjaman itu ya dengan uang. Kalau pinjam uang kembali uang, kalau pinjam barang kembali barang ya. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang di tengah jalan sudah mau membayar dengan uang, tapi ternyata uangnya kurang atau dibayar pakai mobil, nanti sisanya bayar pakai uang. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang varian-varian kasus di tengah-tengah masyarakat itu banyak sekali. Nah, bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya memberikan jawaban bahwa pembayaran utang dengan barang, misalnya mobil, seperti pertanyaan di atas, oleh para ulama disebut dengan istilah bai'uddain, bai' ad-dain ya, menjual piutang atau berjual beli dengan piutang. Nah, atau bahasa Arab yang lainnya adalah tamlikudain lil madin, yaitu memindahkan hak milik piutang yang semula itu miliknya pemberi utang menjadi miliknya pihak yang berutang. Nah, jadi ini kalau dalam istilah fikih itu ada yang namanya bai'ud dain ya, menjual piutang atau berjual beli dengan piutang. Nah, ini nih sesuatu yang saya sendiri itu mencari di internet waktu itu ya. Ini yang bahasa Indonesia ya, itu sulit sekali. Dari sekian artikel itu hanya mendapat satu artikel, itu pun pendek banget gitu. Tapi itu sudah lumayan membantu saya. Akhirnya dengan literasi yang saya lakukan, saya membaca beberapa kitab fikih itu, oh maksudnya gini ya. Nah, jadi ini kalau dalam istilah fikih ya, eh, kasus ini bisa dijawab dengan bai'uddain ya, menjual piutang garis miring ya, istilahnya itu garis miring berjual beli dengan piutang. Nah, ini seakan saya beri contoh ya. Nah, tapi sebelum saya memberi contoh, ini ada literaturnya yang ini menyebutkan terminologi tersebut ya, yaitu di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Ensiklopedia Fikih Kuwait, juz 21 halaman 126 dan juz 27 halaman 334. Jadi ini memang istilah baku atau standar dalam fikih Islam ya, meskipun mungkin tidak banyak dibahas oleh para ulama. Mungkin juga jarang yang nanya atau mungkin kitanya yang nggak ngerti. Nah, contohnya apa itu berjual beli dengan piutang atau buy udain? Misalnya si A mempunyai utang kepada B sebesar 10 juta. A berutang kepada B 10 juta. Nah, dengan kata lain, si B ini mempunyai piutang di A sebesar 10 juta. Jadi si B ini mempunyai piutang. Nah, kemudian si B
membeli HP miliknya si A seharga 10 juta rupiah. Namun B-nya itu ketika membeli HP tidak membayar si A ini dengan uang tunai, melainkan membayar dengan piutang miliknya B yang ada di A tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan bai udain ya, berjual beli dengan piutang ya. Jadi si A misalkan saya berutang kepada Pak Firly misalnya 10 juta. Nah, berarti Pak Firly itu mempunyai piutang di saya 10 juta. Nah, kebetulan saya ini punya barang sesuatu yang mungkin HP, mungkin laptop 10 juta. Lalu Ustadz Firly bilang kepada saya, gimana Ustadz itu laptopnya saya beli aja. Ya ini harganya pas 10 juta nih. Oh ya udah, duitnya ditransfer atau gimana Ustadz Firly? Saya tanya gitu pada beliau-beliau bilang, ah itu saya kan masih punya uang di Ustadz kan 10 juta ya. Oh iya, ya udah pakai itu. Nah, jadi piutang dari Ustadz Firly atau dengan kata lain utang saya kepada Pak Firly itu kemudian yang menjadi harga dari barang yang saya jual kepada Ustadz Firly. Nah, inilah yang disebut dengan bai'uddain ya, ya, atau berjual beli dengan piutang. Nah, bolehkah akad muamalah yang disebut bai'uddain ini menjual piutang atau berjual beli dengan piutang tersebut? Nah, ternyata Bapak Ibu ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya. Namun pendapat yang rojih itu adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama yang membolehkannya, tetapi ada syarat-syaratnya. Nah, pendapat jumhur ulama itu siapa yang dimaksud? Ya, ternyata itu pendapat diantaranya adalah empat madhab fikih dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi ini termasuk sesuatu yang semestinya ya kalau kita mempelajari fikih madhab apapun kita, apakah kita mengikuti madhab Syafi'i ataukah mungkin mengikuti madhab Hambali atau mungkin madhab Hanafi atau Maliki, ya semuanya membolehkan berjual beli dengan piutang itu tadi atau bai'uddain. Nah, ini kalau kita eh, mundur lagi dari ke belakang lagi, karena kalau eh, mazhab yang empat itu munculnya itu kan abad kedua, ketiga Hijriah. Nah, abad-abad pertama dari tahun 1 Hijriah sampai 100 Hijriah itu masa-masa sahabat, tabi'in, tabi'in ini lebih senior lagi. Pendapat yang membolehkan bai'uddain tadi berjual beli dengan piutang itu juga merupakan pendapat sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar. Ini generasi sahabat. Kemudian ke generasi tabi'in yaitu Al Hasan Al Basri. Ini generasi tabi'in apa namanya tabi'in. Tawus ini tabi'in. Kemudian Az-Zuhri, Qatadah, Ashab ini nampaknya agak lebih ke arah eh, tabi'in ya. Kemudian Ibnu Taimiyah ini ya ulama mutaakhirin dan lain-lain. Nah, jadi itu disebut pembahasan khilafiyah tentang bai'uddain, kemudian bahwa jumhur ulama membolehkannya, dan siapa-siapa dari kalangan sahabat atau tabi'in atau ulama-ulama setelah generasi mereka yang membolehkan ini disebut dalam beberapa literatur ini ya. Judulnya yang pertama yang saya baca itu Bai'uddain Ahkamuhu wa Tadbiqatuhu al-Mu'asirah.
ya, ditulis oleh Khalid Muhammad Turban. Lalu ada kitab judulnya Bai'uddain wa Tatbiqatuhu Al-Mu'asirah fil Fiqhi Al-Islami. Karya Syekh Usamah bin Humud bin Muhammad Al-Lahim. Ya, juz 1 halaman 125. Jadi ini memang sebenarnya kajian yang sebenarnya kalau di kitab-kitab fikih itu kajian yang cukup populer ya. Cuma mungkin di kita yang agak kurang terbahas di tengah-tengah umat ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu untuk menjawab persoalan tadi, apakah boleh seseorang itu membayar utangnya yang seharusnya itu dengan uang, tapi dibayar dengan barang itu dibolehkan oleh jumhur ulama berdasarkan bolehnya bai'uddain ya berjual beli dengan piutang yang ini ada syarat-syaratnya ya dan ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Jadi artinya memang ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkannya ya. Nah, dalil yang membolehkan bai'uddain menjual piutang atau berjual beli dengan piutang itu apa? Ini antara lain hadis dari Ibnu Umar bahwa dia berkata ya bahwa bukan dia berkata karena ini perkataan dari periwayat hadis ya. An ibni Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya qol dia berkata nah ini baru perkataan dari Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Kuntu abi'ul ibila bidananiri. Kuntu dahulu saya abi'u menjual al ibil onta. Dulu saya pernah menjual onta bidananiri dengan dinar. Aid artinya muajjalan ya secara tempo. Jadi menjual onta dengan dinar tapi tidak dibayar tunai melainkan tempo. Jadi Ibnu Umar itu punya onta, ontanya diserahkan dulu kepada yang beli, tapi bayarnya tidak pada saat itu, bayarnya mundur, mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, dan seterusnya. Wa akhudhu ad-darahim, tetapi aku mengambilnya itu dengan atau dalam bentuk dirham, ya. Jadi Ibnu Umar itu menjual onta dengan dinar, misalnya 100 dinar misalnya ya. Tapi ketika jatuh tempo yang diambil oleh Ibnu Umar itu bukan dinar, tapi dirham yang setara dengan 100 dinar itu. Wa darahim wa abi'u bidarahimi wa akhudhu dananiro. Nah, ini lanjutan dari perkataan Ibnu Umar itu. Saya juga pernah menjual onta dengan dirham secara tempo maksudnya ya. Jadi ontanya diserahkan tapi dijual dengan satuan maaf dijual dengan uang dirham tapi tidak tunai bayarnya mungkin mundur ya 1 bulan 2 bulan wa akhudud dananiro tapi yang saya ambil dari orang itu bukan dirham tapi dinar gitu. Nah, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku bertanya kepada Rasulullah an dzalika ya mengenai hal itu boleh apa tidak ya. Jadi Ibnu Umar itu menjual onta itu dijual itu secara tempo ya dia tidak mendapat uang secara tunai tapi bayar mundur. Dia menjual sekian dinar tapi ketika dia jatuh tempo mengambilnya itu bukan dinar tapi dirham. Nah, pernah juga Ibnu Umar itu menjual ontanya itu dengan dirham secara tempo. Ya, sebulan lagi baru dibayar oleh pembelinya misalnya. Tapi ketika jatuh tempo pembelinya itu ketika membayar itu tidak pakai dirham tapi pakai dinar. Nah, lalu ini Ibnu Umar
bertanya kepada Rasulullah, apakah yang seperti itu tuh boleh? Fakol, maka Nabi bersabda, la ba'sa, la ba'sa, tidak masalah, tidak ada dosanya. Anta khudaha, kamu mengambilnya bisikri yaumiha, dengan harga pada hari itu, pada hari pembayaran. Malam taftariko wa bainakuma syai'un, selama kamu pembayarannya itu kamu belum berpisah, ya. Sedangkan di antara kamu itu masih ada sisa utang. Artinya dibayar tunai, tidak boleh kamu itu berpisah sementara masih ada sesuatu yang belum terbayarkan. Nah, jadi ini hadisnya demikian. Nah, ini artinya kita sudah saya artikan, saya dulu menjual unta dengan dinar, yaitu dibayar tempo atau tidak kontan, namun saya mengambil harganya dengan dirham. Dulu saya juga menjual unta dengan dirham secara tempo atau tidak kontan, namun saya mengambil harganya dengan dinar, ya. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai jual beli itu, maka Rasulullah bersabda, tidak apa-apa kamu mengambil harga unta dengan harga pada hari itu, bisyri yaumiha, yaitu hari jatuh tempo. Selama kalian berdua, yaitu penjual dan pembeli, tidak berpisah, sementara di antara kalian berdua masih ada sesuatu, yaitu sisa pembayaran utang. Ya, ini adalah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Nah, eh, jadi ini mungkin sedikit tambahan data untuk Bapak Ibu ya. Jadi dulu di masa Nabi, mata uang yang berlaku itu namanya dinar dan dirham. Jadi dinar itu mata uang emas, dirham mata uang perak. Nah, antara dinar dengan dirham itu ada kursnya, ada nilai tukarnya. Di masa Nabi, satu dinar itu ekuivalen atau setara dengan 12 dirham. Ya, saya ulang, di masa Nabi, satu dinar itu ekuivalen atau setara dengan 12 dirham. Tapi ini di masa-masa selanjutnya, harga emas berbanding harga dinar berbanding dirham itu makin lama makin mahal. Jadi kalau di masa Nabi, satu dinar itu kursnya atau nilai tukarnya 12 dirham. Nanti di masa-masa selanjutnya itu bertambah, satu dinar menjadi 20 dirham atau menjadi 40 dirham, ya, dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya kita harus tahu dinar dan dirham itu, dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Nah, di zaman Nabi dulu, kenapa tadi Ibnu Umar itu menjual untanya itu dengan dinar, tapi kok dia bisa mengambilnya dengan dirham? Karena memang pada waktu itu ada kursnya di masa Nabi itu. Satu dinar itu sama dengan 12 dirham. Nah, begitu. Nah, mungkin sedikit kita perdalam lagi, dari mana Ustadz Siddiq kok tahu satu dinar itu kursnya itu, satu dinar sama dengan 12 dirham. Nah, ada satu hadis riwayat Imam An-Nasai ini. Imam An-Nasai menjelaskan tentang pembayaran diat untuk kasus pembunuhan. Jadi kalau dalam kasus pembunuhan, orang membunuh, keluarga korban itu berhak meminta kisos kalau pembunuhan sengaja, atau berhak meminta diat. Dia itu uang darah, ya, untuk tebusan. Nah, besarnya uang diat dalam kasus pembunuhan itu sama dengan 1.000 dinar. 1.000 dinar. Tapi di dalam hadis riwayat
Imam An-Nasai itu Nabi mengatakan yang 1.000 dinar itu bisa diganti dengan 12.000 dirham. Jadi 1.000 berbanding 12.000. Jadi kalau orang punya dinar, pembayaran uang diat atau uang darah pada kasus pembunuhan dari si pembunuh kepada keluarga korban itu dia bayarnya kalau pakai dinar 1.000 dinar. Ya, kalau pakai dirham 12.000 dirham itu kan berarti satu berbanding 12, ya kan? Nah, dari situlah kita mendapat data bahwa kurs atau nilai tukar dari dinar terhadap dirham, 1 dinar itu sama dengan 12 dirham. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali ke sini, hadis ini. Hadis ini bagaimana kita memahaminya? Jadi, hadis ini menunjukkan bolehnya menjual atau menukar sesuatu yang berada dalam tanggungan, yaitu berjual beli dengan piutang yang berupa uang dinar, itu ternyata ditukar dengan uang dirham. Ya, jadi yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar itu, ketika dia itu menjual ontanya dengan dinar, ya, secara tempo, lalu dia itu ketika jatuh tempo mengambilnya dirham, itu sebenarnya dia sudah mentasorufkan, ya, dinar yang dimilikinya dalam bentuk piutang itu kemudian ditukarkan dengan dirham. Ya, jadi di situ terjadi yang namanya sorof, ya, pertukaran mata uang dari dinar ke dirham. Atau sebaliknya, ketika Ibnu Umar itu menjual apa namanya ontanya dengan dirham mata uang perak, ya, ketika jatuh tempo kan harusnya ngambilnya perak, tapi dia ngambilnya itu dinar. Nah, di sini berarti Ibnu Umar itu mentasorufkan, ya, dia melakukan jual beli yang namanya jual beli mata uang sorof, ya, yaitu harusnya dia mengambil dirham tapi mengambilnya dinar. Nah, tadi Nabi mengatakan yang seperti itu la baksa. Tapi la baksa itu nanti ada syaratnya, oleh para ulama, pihak pembeli atau al-mustari itu adalah pihak yang berutang, ya, pihak pembeli atau al-mustari itu adalah pihak yang berutang. Yang kedua, harganya dibayar kontan. Jadi tidak boleh tadi wa bainakuma syai'un malam taftariko wa bainakuma syai'un. Jadi kalian tidak boleh berpisah. Ya, kalau mau berpisah itu harus pembayaran sudah lunas. Jadi kalau mau melunasi utang dengan cara seperti ini, berjual beli dengan piutang itu artinya tidak boleh diangsur, ya. Jadi harus selesai pada satu transaksi, ya. Nah, yang ketiga terjadi serah terima barang al-qabad di majelis akad, ya. Jadi tidak boleh ada penundaan, ya. Sebab apa? Sebab sebenarnya ketika terjadi transaksi tadi berjual beli dengan piutang, ya, antara antara dinar dengan dirham, ya, itu kan sebenarnya uang dengan uang. Nah, kalau uang dengan uang itu dipertukarkan, nah itu berarti harus kontan, ya. Dan terjadi serah terima, ya. Ini ingat lagi hadis yang berkaitan dengan eh, jual beli mata uang. Itu kan syaratnya kalau apa namanya terjadi tukar menukar uang itu kan yadan biadin, kemudian mithlan bimithlin, sawaan bisawain, kemudian yadan biadin. Itu kalau mata uangnya itu sejenis, ya, sejenis itu harus senilai dan harus kontan, ya. Tapi kalau mata uangnya berbeda jenis, syaratnya itu hanya satu, yaitu kontan. Nah,
telah terjadi secara kontan ini yang eh, diwujudkan dalam nomor tiga ya, syarat nomor tiga terjadi serah terima di majelis akad itu maksudnya ya ya dan biadin ya. Kemudian syarat yang kedua harganya dibayar kontan tidak boleh diangsur itu syarat ini diambil dari hadis tadi yaitu malam taftariko wa bainakuma syai'un ya kalau kamu melakukan itu kata Nabi kepada Ibnu Umar kamu menjual unta secara tempo dengan dinar tapi kamu mengambilnya dengan dirham silahkan itu enggak apa-apa tapi harus dibayar sekaligus lunas dan terjadi serah terima di majelis akad ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ini persyaratan yang tiga ini menjadi syarat ya untuk bolehnya tadi bai udain berjual beli dengan piutang. Nah, inilah yang menjadi takrir atau persetujuan dari Rasulullah untuk bai udain ya, berjual beli dengan piutang dengan objek akad berupa mata uang atau an-nuqud dalam hukum sorof atau penukaran mata uang ya. Nah, itu disebut dalam beberapa literatur ya, diantaranya di kitab Bai'udain Ahkamuhu wa Tatbiqatuhul Mu'asirah karya Syekh Khalid Muhammad Turban juga disebut di kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani juga disebut dalam kitab Abdus Sami Ahmad Imam Nadharat fi Usulil Buyu' Al-Mamnu'ah halaman 177. Nah, jumhur ulama kemudian ya berhujah dengan hadis tadi untuk membolehkan bai'udain ya berjual beli dengan piutang yang objek akadnya itu bukan uang melainkan barang ya. Nah, mereka mengatakan wa idza jaza bai'u ahadin naqdaini bil akhar jaza bai'u ghairihima mimma thabata fi dhimmati bitariqil aula. Jika dibolehkan jual beli satu jenis mata uang dengan mata uang lainnya yang berada dalam tanggungan ya, artinya mata uang lainnya itu berada dalam tanggungan itu artinya menjadi piutang bagi seorang itu boleh dipertukarkan, maka tentu lebih boleh lagi ya untuk selain mata uang. Jadi kalau tadi kan Ibnu Umar itu dia punya utang, sorry, mempunyai piutang berupa dinar atau dirham, tapi dia mengambil dengan mata uang yang lain. Nah, ini saja dibolehkan antar mata uang. Nah, kalau itu misalnya punya piutang dinar, kalau ditukar bukan dengan dinar ya, misalnya Ibnu Umar punya piutang dinar, tetapi dia mengambilnya mungkin kurma, ya itu tentu lebih boleh, ya, karena persyaratannya itu lebih ringan. Jual beli mata uang itu persyaratannya lebih ketat. Kalau boleh tukar menukar uang, uang ditukar uang, berarti kalau uang ditukar barang itu persyaratannya lebih ringan, itu tentu lebih boleh, ya. Nah, kalau penukaran mata uang itu kan ada hukum khusus yang ketat. Ya, misalnya kita menukar rupiah dengan rupiah, itu syaratnya dua, yaitu harus senilai dan yang kedua kontan, senilai dan kontan. Misalnya 100.000 ditukar dengan 5 ribuan. Nah, 5 ribuan itu jumlahnya harus 20, ya harus senilai, nggak boleh kurang. Dan harus kontan, nggak boleh rupiahnya yang 100.000 kita serahkan sekarang, yang 5 ribuan besoknya, ya itu ada penundaan nggak boleh. Nah, itu tukar menukar kalau sejenis ya rupiah dengan rupiah syaratnya begitu. Satu senilai, dua kontan. Kalau penukaran mata uang itu beda jenis, misalnya rupiah dengan rial Saudi atau dolar Amerika, ya, atau mata uang yang lain, rupiah dengan mata uang yang lain, itu syaratnya harus kontan. Nah, ini kalau untuk uang dengan uang begitu. Tapi kalau kita itu punya rupiah, kita gunakan untuk membeli kurma gitu ya. Nah, itu persyaratannya itu lebih ringan lagi ya.
Jadi tidak disyaratkan harus iya dan biadin gitu. Nah, jadi tidak harus kontan, tapi bisa kita beli secara tempo ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya boleh hukumnya membayar utang dengan mobil seperti pertanyaan di atas karena hal itu termasuk bai'ud dain, menjual piutang atau berjual beli dengan piutang yang telah dibolehkan oleh jumhur ulama. Ya, jadi ini mungkin sedikit kita ulang kasusnya ya supaya bisa kita jawab dengan mengingat kasusnya. Nah, ini yang tadi saya katakan kasusnya si A mempunyai utang kepada si B sebesar 10 juta. Kemudian atau dengan kata lain si B mempunyai piutang di A sebesar 10 juta. Lalu si B ini dengan uangnya itu dia membayar A dengan uang harusnya kan tunai, tapi si B ini tidak membayar tunai tapi menggunakan piutangnya yang ada di B untuk membeli HP tersebut ya milik si A. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada pertanyaan yang tadi ditanyakan, ini kan pertanyaannya ada seorang ya, ada teman yang pinjam modal 300 juta. Nah, ternyata sebagian dari utang itu akan dibayar itu dengan mobil 200 juta. Mobilnya dikasihkan, nih mobilnya ya untuk bayar utang. Nah, ini berarti yang 200 juta piutang tadi itu ditukar. 200 juta itu kan piutang miliknya si pemberi pinjaman. Itu ditukar atau digunakan untuk membeli mobilnya pihak debitur gitu. Nah, berarti ini sah ya secara syariah, tinggal ini sisanya 100 juta ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia, jawaban saya untuk persoalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Ustadz atas ilmunya yang akhirnya kita paham ya bahwasannya melakukan jual beli dengan piutang itu boleh. Jadi bisa menjadi solusi ya. Jadi membayar utang dengan barang itu pun juga menjadi boleh. Nah, karena terkadang kalau kita punya utang dan pihak yang berutang kepada kita itu mungkin dia tidak ada uang kas untuk bisa membayar hutangnya. Nah, jadi salah satu solusi agar utang Anda juga ya istilahnya cair ya, ada bentuknya. Nah, itu mungkin salah satu solusinya bisa membayarnya dengan barang yang dimiliki. Nah, mungkin sedikit tambahan ya Ustadz, pertanyaan dari saya. Berarti kalau barangnya itu juga termasuk barang yang sedang dijaminkan atas utang itu juga boleh ya Ustadz? Gimana barang yang Jadi misalnya kayak tadi jenengan utang ke saya 10 juta, nah berarti saya punya piutang kan, tapi saya juga minta jaminan. Nah, misalnya motor jenengan dijaminkan ke saya. Nah, atas utang itu. Nah, lalu ternyata misalnya gagal bayar. Lalu saya minta utang saya itu dibayarnya pakai si motor itu yang memang sedang jadi jaminan atas utang piutang kita. Itu juga boleh ya Ustaz. boleh boleh. Jadi barang jaminan utang itu boleh dijual oleh pihak yang berutang, yaitu debitur, boleh dijual kepada kreditur yang memberi utang, tapi boleh juga kepada yang lain. Gitu. Jadi tidak boleh Hanya wajib diwajib kepada yang itu ya. yang lain ya boleh juga gitu. Artinya itu Oke. walaupun itu secara syariah boleh, tapi eh, harus kita pahami itu tidak wajib. Jadi boleh boleh juga dia menjual kepada orang selain kreditur.
selain pemberi utang. Saya kira itu. Ya, sedikit berhubungan dengan jaminan utang ini, ada beberapa kali pertanyaan yang gimana kalau itu sudah jadi rohen, tapi pemiliknya nggak mau ngejual. Jadi harusnya kan untuk bayar utang karena gagal bayar. Nah, tapi pada saat waktunya itu ternyata pihak yang berutang yang menjaminkan barangnya, yaitu juga tidak mau menjual barangnya, Ustaz. Nah, mungkin itu bisa jadi agenda materi berikutnya, Ustadz, untuk bagaimana mensolusikan kalau ternyata barang yang sudah dijaminkan itu tidak mau dijual oleh pemiliknya, atau mungkin yang lebih mudah, cara mengeksekusi barang jaminan. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Apalagi yang hubungannya dengan rumah dan lain-lain yang ya kita sama-sama tahu nilainya besar dan cukup ada risiko di dalamnya. Nah, itu Jadi tambahan saja. mungkin sedikit jawaban saya ya, saya spill jawabannya. Jadi Siap. sebenarnya kalau gagal bayar, ya intinya secara syariah, barang jaminan utang itu dijual untuk melunasi utang. Nah ini pertanyaannya itu loh, kenapa kok dia itu nggak mau jual? Nah, kalau misalnya dia mau jual kan selesai urusan. Nanti tinggal mungkin utangnya boleh jadi Nilainya berapa ya? nilainya berapa, mungkin tidak tidak persis banget dengan sisa utang kan, bisa lebih bisa kurang gitu. Tapi kalau tidak mau jual, sebenarnya secara syariah itu pihak si pemberi utang atau kreditur itu berhak mengadukan kepada kodi atau hakim syariah. Nah, Hmm, nanti kodi syariah itu akan memaksakan apa namanya penjualan kepada pihak yang berutang itu. Nah, itu perkecualian hmm, dari jual beli yang sebenarnya jual beli itu kan harusnya secara ridho, tidak boleh ada paksaan. Tapi ada jenis paksaan yang itu dibolehkan oleh syariah. Salah satunya adalah ketika oh, orang itu sebenarnya punya harta, harusnya harta itu bisa dijual untuk melunasi utang, apalagi itu statusnya jaminan utang ya, maka itu kodi atau hakim syariah itu berhak memaksa jual kepada orang itu. Tuh, nah hmm, nanti ya solusinya masalah, dipaksa jual ya, oleh hakim syariah. Yang ya, menjualkan itu ya kalau orangnya itu mau dia jual sendiri. Kalau tidak mau, yang menjualkan itu adalah hakim syariah. Jadi hakim syariah itu hmm, berwenang untuk menjual barang kalau pihak yang berutang itu dia nggak mau gitu. Oh nggak, hakim syariah akan mengatakan nggak bisa kamu seperti itu. Ini barangnya ada, barangnya akan dijual oleh hakim syariah. Nah nanti itu ini bisa kita bahas nanti pada Kamis depan, insya Allah ya itu sudah pernah saya tulis soal jawab fikih yang seperti itu. Itu ada penjelasannya di kitab yang berjudul Majalatul Ahkam Al-Adliyah, kodifikasi hukum Islam di masa Daulah Khilafah Utsmaniyah ya di Turki pada waktu itu ada pasal-pasal bagaimana eksekusi untuk jaminan utang ya termasuk juga kalau ada kasus orang yang gagal bayar itu ngeyel ya artinya dia ya bayar itu itu yang nanti jadi masalah itu di situ, ada utangnya nggak upaya dibayar, tapi nggak mau jual eh, barangnya. ada upaya paksa jual ya oleh pihak Hmm, hakim syariah gitu. ya, Nah, cuman yang jadi masalah hakim syariahnya ini ya Ustaz, nah kodinya ini itu yang, sekarang ini persoalannya ini hakim syariah itu tidak sebenarnya ada hakim syariah tapi hanya di bidang-bidang tertentu seperti pernikahan, kemudian perceraian, termasuk nafkah pasca perceraian ya itu ditangani oleh hakim hakim syariah itu ya hakim di pengadilan agama sekarang ini. Tapi nampaknya hmm, persoalan tadi kayak tadi utang piutang itu saya belum pernah mendapatkan kasus yang ditangani oleh pengadilan agama sekarang. Jadi yang saya ceritakan tadi itu nampaknya belum bisa diwujudkan ya kecuali begini.
sebagai pengganti daripada hakim syariah itu nanti dua pihak yang bersengketa itu mengangkat seorang muhakam, juru damai atau mediator non hakim yang bertindak layaknya hakim syariah. Nah, itu bisa diselesaikan oleh muhakam ketika kedua pihak itu berselisih, yang pihak debitur yang punya kewajiban bayar utang itu mungkin dia beralasan saya belum bisa bayar karena ini saya punya kewajiban yang lain misalnya yang harus saya lakukan bla bla bla, sementara pihak kreditur oh nggak bisa. Nah, itu nanti bisa diselesaikan kalau bisa lewat musyawarah mufakat atau islah ya diselesaikan sendiri oleh para pihak itu. Kalau tidak bisa dengan mediator non hakim. Kalau nggak bisa ke hakim syariah, kan ada tiga tahapan itu untuk menyelesaikan sengketa di bidang muamalah ya. Nah, jadi Ya, kalau misalnya sekarang hakim syariahnya nggak ada Ustadz, atau mungkin ada kita nggak tahu ya, itu ya kita bisa menggunakan mekanisme yang pertama itu musyawarah mufakat atau islah atau perdamaian antar para pihak itu sendiri. Kalau tidak bisa naik ke level penyelesaian sengketa lewat muhakam ya atau mediator non hakim ya. Nah, kalau pengadilan syariah belum ada, ya udah itu solusi paling tinggi itu ya muhakam itu atau tahkim itu ya. hakim atau arbitrase itu. Ya, itu Iya, yang iya. nanti akan mengawal penjualan barang apa namanya barang yang dijaminkan untuk melakukan pembayaran utang itu bisa difungsikan apa namanya apa yang disebut dengan tahkim atau arbitrase itu ya. Andai Iya, kata hakim syariah sekarang yang menangani itu belum ada ya, itu bisa kita gunakan tahkim. iya. Oke ya, saya Ya, kira. Ustaz. Ya, ini saya juga bercerita sedikit, ada cerita dari rekan saya itu, dia punya utang piutang dengan rekannya dia, ratusan juta. Nah, gagal bayar, lalu dia masih punya mobil yang mana itu dijaminkan. Nah, lalu akhirnya udah saya bayar pakai mobil saya. Nah, itu ngomongnya sepakat di forum yang itu. Hmm. Nah, berarti kan sebenarnya sudah terjadi jual beli ya. Tapi Ya, ya. beberapa waktu kemudian dia ngomong sendiri orangnya tuh, nggak deh nanti aku cicil aja. Nah, ini kan berubah-berubah kayak gini kan jadinya bingung. Dia sampai nanya, terus gimana? Ya kalau sudah diakatkan harusnya sudah terikat kan. Nah, yang akan berpotensi bermasalah, mohon maaf kalau dia tidak paham ilmunya, tapi sudah menyepakati hal-hal yang sudah dia lakukan itu, tapi terus dia di tengah jalan merubahnya sendiri. Ya ini akan ya berakhir menjadi Nah, tidak. itu begini Ustadz Firly, kalau dia mengubahnya sendiri, itu ada yang namanya khiyar dalam jual beli. Nah, dia punya nggak khiyar itu? Itu saya lihat dalam kasus tadi itu sudah berakhir majelis akadnya. Sudah memang. Kan khiyar itu kalau dia mau batalin di majelis itu masih bisa. Oh nggak jadi, saya nggak jadi jual mobil saya. Itu kalau masih di majelis masih boleh membatalkan. Itulah yang namanya khiyar. Tapi kalau majelis akad sudah Sudah selesai cukup berakhir, lama itu kan. tidak ada lagi khiyar. Kalau khiyar itu sepihak. Yang ada itu nanti opsinya itu tinggal fasakh. Fasakh itu pembatalan akad. Tapi fasakh itu nggak bisa sepihak. Beda dengan khiyar. Itu Hmm, bedanya Ustadz Firly. Jadi kalau misalnya ya, orang jual beli ya, masih dalam satu majelis seperti ini, ada penjual pembeli, ini saya beli, oke deal. Terus tiba-tiba si pembeli mengatakan, maaf nggak jadi ya, duitnya ternyata masih saya perlukan. Oke, nah itu namanya khiar tuh, khiar majelis. biar majelis Tapi ya. kalau si pembeli itu udah pulang ke rumah, lalu balik lagi ke tempat majelis akad itu, lalu bisa nggak dibatalin? Nah ini nggak bisa, khiar majelis sudah berakhir, tapi Iya, masih ada jalan, namanya fasah pembatalan akad. Tapi pembatalan akad itu tidak bisa sepihak seperti khiar majelis nggak bisa. Jadi misalnya orangnya si pembeli udah pulang ke rumah, lalu balik lagi ke tempat terjadinya akad tadi atau majelis akad. Aduh maaf ya, uangnya saya perlukan, tolong dibatalin jual belinya. Nah,
Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, eh, pihak pertama itu tidak setuju. Maaf, nggak bisa dibatalin. Nah, ini kalau dia sudah bilang begitu, ya sudah tidak bisa Tidak bisa dibatalkan nih. dibatalkan. Tapi kalau dia mengatakan, oke deh, nggak apa-apa, Pak. Ya berarti terjadi namanya fasakh. Fasakh itu pembatalan akad berdasarkan kesepakatan dua pihak. Itu namanya fasakh. Tapi kalau khiar itu sepihak itu bisa batal akad yang sudah disepakati Iya. bisa batal namanya khiar gitu. Tapi khiar itu sudah berakhir ketika berpisah tubuh, berpisah fisik dari tempat berakad atau majelis akad. Nah, ini kayaknya penting juga nih kita membahas Siap. namanya khiar. Ini juga kayaknya Hmm. jarang dibahas loh di pengajian-pengajian Iya, itu. iya, iya. Hiar ini, padahal ada beberapa bentuk hiar ya, yang Nah, dulu pernah gitu. kita bahas di konsultasi internal. Nah, nanti Siap, membahas siap, Pak. tentang khiar ini penting ya, karena mungkin tidak banyak yang tahu. Padahal ya sebenarnya Islam itu sangat lengkap loh. Hukum-hukumnya itu bisa menjadi solusi untuk problem-problem yang Hmm. mungkin kita tuh menganggap ini kayaknya nggak ada hukumnya atau mungkin malah rujukannya KUH Perdata. Loh, kita ini orang Islam ya jangan merujuk KUH Perdata, wong itu hukum Belanda Betul. gitu. Kalau sekarang Siap. ada KUH Perdata atau KUHP atau KUHAP yang baru, ya sebenarnya juga tidak boleh dirujuk karena walaupun buatan putra bangsa, tapi tetap tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu yang jadi masalah. KUHP baru, Oke. KUHAP baru, tapi sumbernya tetap bukan Al-Quran dan As-Sunnah ini gimana? Ini kacau Indonesia ini ada Oke. persoalan hukum ini kacau udah. Eh, Oke. Masalahnya juga ada urusan yang lain, Tat, mengenai mobil yang tadi itu sedikit tambahan. Jadi Ya. yang dikasih hanya BPKB-nya dengan mobilnya, tapi tidak Hmm. dengan STNK-nya. Nah, Hmm. padahal kalau itu sudah terjadi kan miliknya dia. Ya, dia mau pakai biar aman harusnya ada STNK-nya. Nah, itu Hmm. komunikasinya memburuk itu. Oh Nah, gitu. akhirnya yang sudah memiliki mobil itu berinisiatif membuat STNK duplikat. Hmm. Nah, yang dikhawatirkan nanti kalau yang pihak satunya mempermasalahkannya dari sisi hukum positif. Ya Nah, itu. agak Jadi susah sudah kalau menurut saya memang pemahamannya. menurut saya memang begini ya. Memang seharusnya ketika kita umat Islam melakukan akad-akad dengan sesama Muslim itu mestinya itu ada kesepakatan. Kita itu tidak mengacu kecuali kepada syariat. Setuju nggak misalnya kepada temannya? Oke, setuju. Berarti Hmm, kalau kesepakatannya seperti itu, berarti acuannya itu bukan KUH Perdata, bukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Belanda, tidak gitu. Nah, itu kadang-kadang kacaunya itu kita itu ya, bermuamalah, acuan-acuannya itu tetap kepada KUH Perdata, misalnya ketika terjadi one prestasi. Kamu melakukan one prestasi itu nggak boleh itu. Nah, one prestasi apa yang itu maksud? Itu KUH Perdata pasal 1243 itu membahas tentang one prestasi. Nah, antum itu sudah melakukan one prestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata. Loh, kok bisa? Kita ini orang-orang Islam kok rujukan one prestasi KUH Perdata? Kan harusnya yo S hmm, dan K itu ya namanya syarat jakli. Bagaimana syarat jakli? Syarat yang dibuat sendiri para pihak itu mengatur S dan K itu. Acuannya yaitu hukum-hukum tentang syarat jakli, bukan KUH Perdata pasal 1243. Atau hmm, lain misalnya kondisi force major. Kondisi force major itu harusnya dirujuk kepada hukum-hukum Islam, bukan force major menurut KUH Perdata. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk rujukannya ya. beda atau rujukannya bukan syariat, wah itu. Nah, Berarti harusnya diajak bersepakat dulu di awal ya, Ustaz, sebagai apa pengunci begitu ya. iya, Biar iya. nanti diskusinya juga tidak keluar dari koridor atau berbeda berbeda hukum. Iya.
Siap, siap. Nah, Oke. mungkin nanti bisa kita bahas tentang tadi, Ustaz Firly, insya Allah ya, lain Ya, kali ya, tentang ya, ya. Ini tujuan prestasi butuh itu gimana ya sebenarnya menurut butuh syariat. Gitu. pemahaman-pemahaman memang, Ustaz. Atau tadi kondisi force major dengan emergency condition. Oke. Itu menarik Siap. untuk kita pelajari Oke. dalam kacamata Islam. Gitu. Ya, ya, ya. Dan mungkin pemahaman Muslim yang lain di luar belum Iya. selengkap itu untuk bab yang seperti ini, Ustaz. Ya, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini ada Eli Ranti, Bu Eli Ranti. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh? Ini pertanyaan Waalaikumsalam. yang juga sering atau bukan pertanyaan ya, banyak yang dilakukan seperti ini. Apakah boleh menyita barang orang yang berhutang karena tidak bayar hutang tidak tepat pada waktu yang dijanjikan? Lalu barang itu ditahan sampai mampu membayar hutang. Nah, ini ada urusan cita menyita dan sebenarnya terlepas mengenai hukumnya, saya juga tidak terlalu mempersalahkan orangnya itu karena kadang-kadang ada orang yang berutang yang dikontak nggak respon, tapi dia juga ternyata jalan-jalan terus. Nah, cuman apakah itu menjadi pembenaran ya sepertinya juga tidak boleh. Namun nggak usah pencerahannya pripun menyita barang orang yang berutang. Eh, itu nanti ada pembahasan untuk namanya muflis ya, orang yang bangkrut. Hmm. Orang yang bangkrut itu orang yang dia ya dalam bidang usaha sudah tidak punya apa-apa lagi. Artinya apa yang dia miliki, kewajiban-kewajiban itu lebih besar daripada aset yang dia miliki untuk membayar kewajiban itu. Itu namanya orang muflis atau bangkrut. Nah, salah satu ketentuannya itu memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan pihak kreditur itu mengambil barang ya miliknya pihak debitur. Tapi itu nanti ada aturan-aturannya tersendiri Hmm. pada bab fikih yang namanya al-muflis, orang yang bangkrut atau pailit ya. Menarik ini Jadi Ustadz, acuan menarik kita ini. nanti adalah pailit dalam Islam namanya bab al-muflis. Jangan mengacu pada hukum pailit menurut KUH data, kacau nanti Hmm. kita. Jadi ini menurut saya, kita ini belajar fikih muamalah. Salah satunya itu untuk menegaskan sikap kita. Mari kita itu bersyariah itu secara baik, secara sempurna. Dalam arti ya syariah saja yang menjadi pemutus, bukan merujuk kepada KUH Perdata atau merujuk kepada hukum positif yang ada. Itu harus mulai pola pikir kita itu harus begitu gitu. Sebab kalau masih berbeda-beda paham penjual dengan pembeli, jual beli properti, penjualnya itu acuannya syariat, pembeli itu acuannya KUH Perdata tentang jual beli. Wah, ini merepotkan nanti bisa beda pandangan dan solusi gitu ya. Jadi saya kira itu. Siap, Nanti siap. kita ada Menarik pembahasannya Ustadz. Ustaz Fir. Ya, Bab Al-Muflis eh, ini kayaknya juga jarang loh dibahas nih. Bab Al-Muflis itu ya. iya dan kadang-kadang kalau bab jalan-jalan dia tidak menjadi al-muflis. Ya, Tapi dia bab jadi bayar orang hutang kaya. dia menjadi Jadi orang kaya al-muflis. atau sekarang itu namanya flexing ya, pamer Flexing. kekayaan. Dia punya utang Ya, yang banyak, nggak mau bayar, tapi pergi ke luar negeri ya, ya, pergi ke ya. luar negeri ke Paris ya. Dia ulang tahun dengan keluarganya, padahal dia punya tanggung jawab utang yang belum dia selesaikan. Nah, itu gimana coba gitu. Itu mohon maaf ya Ustadz, kalau kayak gitu terus didoain yang jelek boleh ya Ustadz? Nah, itu boleh mendoakan yang jelek kalau orang itu korban kezaliman. Hmm, Dan itu memang benar. Zolim orang itu punya uang tapi nggak mau bayar utang itu zolim. Ada hadisnya. Rasulullah pernah bersabda, Goni, layul wajidi apa namanya orang eh, Matlul apa Goni, namanya orang kaya yang dia menunda-nunda pembayaran utangnya itu adalah perbuatan yang Kezoliman. zolim itu. Ada hadisnya itu. Jadi kalau orang yang menjadi korban kezaliman secara syariat boleh ya, tidak wajib, tidak sunnah boleh
mendoakan yang buruk kepada pelaku kezaliman. Jadi korban kezaliman itu boleh atau berhak mendoakan yang buruk kepada orang yang menzoliminya. Wah itu kalau itu dia sudah berdoa, orangnya itu harus siap-siap mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Rasulullah pernah mengatakan, Ittaqi da'watal mazlumi. Ittaqi takutlah kamu da'watal mazlumi kepada doanya orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena antara dia dengan Allah itu tidak ada hijabnya. Jadi kalau berdoa ya Allah semoga orang ini begini 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 itu tidak ada hijabnya. Itu Allah itu akan Hmm, memberikan ijabah ke doa itu. Ya, saya sendiri siap, siap. pernah punya pengalaman menjadi korban kezaliman. Saya berdoa, itu ternyata tidak saya sangka-sangka itu terwujud. Ini sedikit Hmm, cerita ya, mungkin agak keluar dari konteks. Saya itu membangun situs di internet. Awalnya situs saya itu namanya alamatnya sidikaljawi.id. Kalau sekarang yang ada itu sidikaljawi.com. Nah, ketika ID sidikaljawi.id di-ban oleh Kementerian Kominfo waktu zaman menterinya itu Joni G. Plate waktu itu. Di-ban seperti situs porno, kurang ajar nggak itu. Jadi situs saya nggak bisa buka, sidikaljawi.id. Nah, saya curhat kepada teman saya, ini situs saya di-ban sama Kementerian Kominfo, dulu namanya Kominfo. Nah, teman saya bilang, semoga Allah memberikan balasan kepada yang memblokir situs tersebut. Nah, lewat WA ke saya. Terus begitu sampai ke saya, itu saya aminkan. Amin, saya kirim balik ke dia. Ternyata Allah, ternyata apa? Sejam setelah saya mengaminkan, itu Menteri Kominfo waktu itu, Joni G. Plate, ditetapkan sebagai tersangka korupsi Menara BTS 8 triliun. Hmm. Ternyata orang-orang yang sok Pancasila, sok NKRI ternyata koruptor-koruptor itu. Itu pengalaman saya dan hmm. saya itu merasa ya Allah ternyata kok doaku dikabulkan gitu. Jadi saya mengaminkan aja supaya segera mendapat balasan itu orang yang memblokir situs saya. Ternyata itu benar itu dia menjadi tersangka koruptor itu Pak Joni G. Plate itu Menteri Kominfo zaman Jokowi itu. Siap, Oke siap, ya itu Ustaz. sedikit cerita saja. Oke, oke, oke. Siap, Ustaz. Eh, Menarik ya. Nanti semakin banyak yang bisa kita pelajari di safari ini. Ya, walaupun belajarnya ya satu persatu, nggak bisa Ya, langsung tumpuk-tumpuk. Ikuti terus informasi dari kami. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Bu Tesya Ridal, tadi juga sempat raise hand. Nah, yang menurut saya cukup bagus ini. Bismillah, Ustadz, kalau menunda menjual aset atau ada yang mau beli aset, tapi harganya belum sesuai, karena nanti nggak nutupin hutang yang lain. Nah, sedangkan ada yang mendesak terus untuk bayar hutangnya. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Apakah yang menahan harga ini dosa karena belum ada uang untuk bayar? Itu bagaimana, Ustadz? Bisa dipahami pertanyaannya, Ustadz? ya, jadi intinya kalau harga belum pas, masih nego dan sebagainya, ya itu saya kira merupakan alasan yang sah ya untuk bisa melakukan penundaan pembayaran utang karena ada istilahnya keperluan syar'i atau hajat syariah gitu. Tapi kalau lama-kelamaan ya tentu tidak bisa diterima karena memang hadis Nabi mengatakan layul wajid yuhillu irduhu wa uqubatuhu. Jadi kalau orang itu menunda-nunda pembayaran utang itu nanti bisa di samping itu perbuatan zalim itu nanti menghalalkan sanksi kepadanya dari hakim syariah dan menghalalkan kehormatannya ya nanti bisa Hmm, misalkan dipublikasikan sebagai orang yang bukan prestasi misal ya. Jadi ya tentunya harus ada kesepakatan, harus ada keriduan dari pihak yang punya hak. Kita bukan menunda-nunda dengan
sengaja atau dengan tujuan nggak bayar ya. Kita ingin bayar, cuma memang kita masih nego dengan orang yang mau beli ini gitu. Tolong beri waktu Hmm. 1 bulan. Oke, ini disepakati ya berarti itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu menunda-nunda pembayaran utang yang memang tujuannya itu atau niatnya itu memang tidak baik. Niatnya itu mau ngemplang utang. Nah itu yang nggak boleh. Tapi ini Hmm. kan niatnya niat mau bayar bayar utang nih, Ya, mau jual agunan utang. Cuma memang belum berjodoh harganya itu gitu. Ya menurut saya tidak apa-apa. Tapi ini harus dengan keridoan dari pihak yang hmm. apa namanya kreditur gitu. Kita sebagai debitur, ya minta Kalau krediturnya juga BU, Ustaz. Jadi ya gimana? butuh dana itu segera. Nah, Ya, ya itu tergantung nego lah, gitu, tergantung keriduan dia. Kalau memang dia nggak bisa me- kalau pihak kreditur tidak bisa memberi toleransi, apa boleh buat? Kita jual apa adanya, walaupun ya nilainya harus atau merido harganya apa harganya merelakan ya. nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, kita 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 jual, nanti duitnya kita berikan kepada pihak kreditur. Pihak kreditur Hmm. nanya, loh kok cuma segini? Lah, Bapak mintanya segera. Nah, kalau segera ya begitu resikonya, Pak. Nah, kita sampaikan, kami kemarin sudah bilang, tolong ini kami beri waktu supaya harganya bisa lebih naik, gitu. Tapi kan Bapak mintanya segera, makanya ya kami segera. Sedangkan dari pihak yang mobil ini harganya segitu, Pak. Ya ini kita Hmm. berikan apa adanya. Kalau yang umumnya terjadi itu begini, Tat. Rumahnya misalnya 500 juta. Nah, sedangkan utangnya hanya 100 juta. Nah, ternyata ada yang mau beli tapi 300 juta. Jadi sebenarnya dari 300 juta itu bisa menyelesaikan utangnya, tapi Hmm. si pemilik rumah merasa kalau 300 juta ya mengurangi keuntungan rumahnya. Nah, kalau kayak gitu kan seharusnya tetap dijual ya Ustadz, bukan terus Ya tetap bertahan dengan dijual, tetap oh, bukan dijual. terus bertahan dengan berharap harga yang ideal untuk dirinya ya, begitu ya. Ya, dia itu kan ingin mendapatkan untung itu sebenarnya sekunder saja. Yang primer itu sebenarnya Sekunder, bayar utang. Jadi bayar harus tahu utang. dia aulawiyat atau Prioritasnya ya. prioritasnya itu apa. Dia menjual Ya, rumah itu apa tujuannya itu. ya, Tujuan ya. yang primer aulawiyatnya ya untuk bayar utang, bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, itu kan berarti keliru. Cara berpikirnya itu loh keliru. Ya, Mestinya ya. dia tuh sadar, dia itu mau menjual tuh menjual barang jaminan atau rohan dalam rangka untuk bayar utang, bukan Hmm, menjual barang yang untuk istilahnya mencari bebas keuntungan dari ya. hak Ya, orang lain. Kalau barang itu bebas dari hak orang lain ya silahkan kita menawarkan dengan harga tertinggi. Tapi kan ini bukan itu prioritasnya kan gitu. Nah, jadi ya, kadang-kadang kita juga tidak bijak juga karena mementingkan kepentingan diri sendiri padahal ada kewajiban orang lain yang itu harus kita tunaikan, ya kan? ya. Itu kan gitu. Siap, siap. Tambahan satu lagi pertanyaan Ustadz, dan ini menarik sekali, dan ini mungkin juga sering terjadi yang saya sendiri itu masih bingung, ini settingan hukumnya gimana ya? Ustadz, apakah boleh jual beli barang yang masih dikreditkan tapi melalui leasing, dan itu untuk membayar hutang? Nah, jadi kan pertama tentang hukum leasingnya itu sendiri. Lalu juga apakah boleh benda itu untuk dijual atau sebenarnya untuk melunasi utang. Karena ada kejadian juga di rekan saya, dia sudah tidak punya barang yang lain untuk bisa dijadikan jaminan atau penyelesaian utang, tapi dia masih punya mobil, satu mobil yang masih di leasing. Nah, maksudnya mobilnya itu mau dikasihin, udah nih aku bayar pakai mobil, tapi sebenarnya itu mobil leasing yang dikreditnya belum selesai. Nah, leasing sendiri kan bermasalah. Nah, tapi apakah itu boleh? Nah, monggo Ustadz, bagaimana jawabannya? Ya, ini mungkin harus dikaji leasingnya dulu. Ini berarti bisa Ya, jadi nanti itu konstruksi jawaban saya, konstruksi hukum jawaban saya itu tujuannya itu boleh atau halal, tapi ditempuh dengan cara yang haram. Ya kan gitu hmm, karena leasing itu haram loh.
Di situ ada dua akad yang digabung jadi satu, yaitu jual beli dan sewa. Makanya leasing itu dalam bahasa Inggris disebut hire and purchase. Hire itu sewa, purchase itu beli, sewa beli. Ya, kalau dalam bahasa Belanda disebut hurkoop, hurkoop ya jual beli tapi pembayarannya itu kredit. Itu kalau dalam KUH Perdata itu disebut hurkoop, dalam bahasa Inggris hire and purchase. Jadi akadnya saja bermasalah. Dua akad digabung menjadi satu akad jual beli sama sewa. Sewa. Apalagi ketika nyicil itu ada bunganya. Jadi sudahlah itu ada Hmm. double akad, lalu ada bunganya. Bunga Nah, atau bunga itu riba kan ya. dengan jalan leasing. Nanti kalau uangnya terjual untuk bayar utang, ya itu berarti rekonstruksi jawaban saya eh, apa namanya nanti itu yaitu membayar utang itu boleh, bahkan membayar utang itu kewajiban, tapi caranya itu mestinya itu tidak menempuh cara yang haram. Menjual barang lewat leasing itu udah nambah masalah lagi gitu loh. Kalau hanya Ya, dari nah sisi orang berarti yang di situ memberi utang itu kita POV-nya dari orang yang pemberi utangnya. Maka eh, dia diberikan atau jual beli dengan barang yang leasing itu buat kitanya itu masih mubah atau juga sebenarnya tidak boleh, Ustaz? dia orang ada orang memberi sesuatu kepada kita, apa Bukan, mobil maksudnya atau apa misalnya. bukan maksudnya misalnya yang mudah aja kita membeli barang yang masih di leasing. Nah, itu kitanya sebagai pembelinya itu positioningnya masih mubah atau juga sebenarnya Enggak boleh. Misalnya ada oh tetangga kita leasing nih, belum selesai, hmm, terus kita beli. Pertanyaannya itu yang kritikal itu adalah itu barang kita milik siapa? itu barang milik siapa? Iya, iya, Misalnya iya. tetangga saya itu misalnya leasing mobil ya, tapi belum selesai urusannya. Pertanyaan itu saya membeli milik siapa? Mungkin teman-teman mengatakan loh itu miliknya tetangga Ustaz. Nggak bisa karena kalau leasing itu belum lunas itu masih miliknya leasing gitu, bukan miliknya pembeli itu. Gitu. Nah, ini Hmm. jadi persoalan nggak jelas toh siapa yang Berarti menjadi tidak boleh pembeli. ya Ustaz membeli mobil Ya, leasing itu ya. tidak boleh karena kan Hmm. di dalam hadis Rasulullah mengatakan la tabi' ma laisa indaka. Jangan kamu menjual barang yang bukan milikmu. Jadi kalau tetangga jual kepada kita, salah dia karena dia menjual barang yang itu milik leasing gitu. Iya kan? Hmm. Sebenarnya itu masih milik leasing ya Ustaz ya. Masih milik leasing gitu. Ya, 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 ya. Kenapa masih Jadi milik semakin leasing? ruwet. Iya, kenapa masih milik leasing kok dijual belum jadi hak milik dia? Ya. Nah, mungkin dia akan berkilah loh. Kalau menurut hukum Islam itu kan sudah jadi milik saya Pak Ustadz dengan adanya akad walaupun itu belum lunas. Lah, lah antum ini melakukan jual beli dengan leasing ini dasar hukumnya apa? KUH Perdata atau hukum Islam? Mana tunjukkan surat perjanjiannya? Dia tunjukkan surat perjanjiannya. Ini Ustadz. Loh, ini acuannya KUH Perdata. Nggak bisa. Kan jadi Sewa beli kacau, ya. tidak jelas. Kepemilikannya jadi kepemilikannya menjadi nggak jelas. Apakah itu miliknya dia tetangga karena Atau dia miliknya masih leasing. memanfaatkan hukum Islam atau itu miliknya leasing karena ini menggunakan KUH Perdata yang menyebut itu jual beli yang sepanjang itu jual beli kredit itu disebut dengan hurkop bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya hire and purchase atau sewa beli. Itu kan berarti kalau belum lunas itu masih miliknya leasing loh. Jadi kita tuh membayar membayar angsuran itu sebenarnya membayar uang sewa statusnya Ya, itu. ya, ya. Bukan bukan angsuran pembelian ya. Kacau kan? Jadi kita Kacau ini banget. banyak kekacauan hukum loh, Bapak-bapak Ya, Ibu. ya, Harus ya. paham betul. Disinilah pentingnya kita itu belajar fikih muamalah. Ya, di samping itu kita juga harus belajar hukum positif, bukan untuk kita amalkan. Iya, Ya, iya, saya iya, sendiri iya. juga Untuk belajar mengamankan diri KUH ya. Perdata. Saya Iya. belajar pasal-pasal yang relevan dengan jual beli, ya, hire and purchase, huruf tadi, juga belajar wan prestasi, kondisi kahar, ya, itu dalam KUH Perdata juga saya baca gitu. Nah, tapi itu sekedar pengetahuan. Kalau untuk acuan ya tidak ada kecuali syariat. Siap, siap, siap. Nah, Oke. demikian. Ini
Ustadz, satu lagi sebelum kita tutup nih, menurut Ya. saya juga cukup penting. Tanya Ustadz, kita jualan perumahan, misalnya developer ya. Ada tiga unit rumah itu dibatalkan karena tidak sanggup mengangsur lagi. Nah, misalnya Hmm. kesepakatan ikolah atau fasahnya sudah terjadi. Dan kita usahakan jual lagi tapi belum laku. Hmm. Nah, si pembeli rumah yang membatalkan itu terus mendesak minta dikembalikan uangnya segera. Misalnya rumahnya Hmm. 500, sudah bayar 100. Nah, lalu tidak kuat ngangsur berikutnya, terjadilah fasah atau ikolah pembatalan itu. Nah, berarti kan harusnya uang 100-nya dikembalikan kepada pembeli. Nah, tapi developer itu juga berusaha menjual lagi rumah itu belum laku-laku. Nah, si pembeli rumah yang awal yang batal itu mendesak terus untuk dikembalikan uangnya segera. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu termasuk hutang yang harus segera dibayar atau bagaimana, Ustaz? Monggo, Ustaz. Ya, jadi itu nanti harus dicek dulu ya kalau mau melakukan ikolah ya. Ikolah itu pembatalan akad khusus untuk jual beli itu namanya ikolah. Tapi kalau untuk akad-akad yang lain selain jual beli, Jual beli. pembatalan akad itu namanya ya fasal itu pembatalan akad berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak itu namanya fasah. Tidak bisa sepihak, jadi harus dua-duanya setuju. Nah, kalau kasus tadi, kalau dua pihak penjual dan pembeli sudah sepakat akadnya batal, ya itu ya Hmm. berarti eh, pihak developer itu kan dia membeli lagi. Ya berarti dia berhutang kalau memang dia belum bayar itu harus Hmm. ada kejelasan terminnya, tenornya berapa lama dia bayar itu gitu. Oh, sudah skema pengembaliannya pun harusnya disepakati ya, begitu, Ustaz ya? Disepakati sehingga akhirnya tidak ada alasan. Oh saya udah minta kok nggak segera dicairkan kata si yang membatalkan tadi ya customer tadi. Mestinya ada kesepakatan pembayarannya Skemanya berapa seperti apa, gitu begitu ya? berapa lama gitu. Oke. Ya, Nah, berarti sebenarnya kalau sudah terjadi ikolah itu, sekarang memang developer lah yang mempunyai utang, begitu ya, Ustaz? ya, ya. Nah, lalu Tapi harusnya sebentar, bentar. disepakati. Saya mau menambahkan sedikit ya supaya ini lengkap ya pemahamannya. Jadi Ikolah itu ada syarat-syaratnya, ada 5 syarat. Ya, dan itu sudah Ya. saya tulis di situs saya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Visil Mikafa. Ada 5 syarat Ikolah. Ya, salah satunya adalah barang yang dibeli ketika ada Ikolah atau pembatalan akad jual beli itu tidak boleh mengalami perubahan yang mengubah harga. Misalnya rumah dibeli sudah direnovasi, harganya naik Hmm. 20 juta, terus diolah atau dibatalkan akadnya, nggak boleh. Jadi Hmm. salah satu syarat ikolah itu adalah barang itu tuh yang kita beli itu belum kita apa-apain gitu. Kalau Ya, sudah, belum ada perubahan ya. iya, kalau rumah sudah kita renovasi, ya itu nggak boleh gitu. Hmm. Nah, Tapi mungkin ada opsi buyback ya, Ustaz. Nah, jadi akhirnya nanti namanya bukan ikolah namanya, tapi Hmm. ya buyback dijual lagi dengan Ya. akad baru, dengan Akad baru, harga baru. kesepakatan baru, begitu ya. Kalau yang namanya ikolah itu harganya harga lama, bukan Harga harga yang lama, baru. barang kembali, Nah, uang kembali, begitu ya, Ustaz. ya uang kembali, barang kembali. Nggih, nggih. Nah, berarti sebenarnya memang benar atas ikolah itu sekarang developer lah yang mempunyai hutang. Lalu harusnya Ya, didiskusikan tentang skema pengembalian utangnya, tapi ya. juga skema pengembalian utangnya ini tidak bisa dipersyaratkan atau dihubungkan dengan terjual lagi atau tidak rumah itu oleh developer ya, begitu ya, Ustaz? Dia, jadi developer nggak boleh bilang begini, Pak, ini akan saya bayar kepada Kalau Bapak rumahnya terjual lagi gitu. kalau rumahnya terjual. Loh, ini tuh masalah pembayaran utang itu yang menjadi batas itu ila ajalin musamma dalam Quran sampai tempo tertentu. Bukan suatu Hmm. kondisi rumahnya itu terjual. Jadi baik rumahnya terjual atau tidak itu bukan urusan. Dalam Quran itu Hmm. disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum Tuh. bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu bermuamalah
secara utang muamalahmu itu tidak tunai ya Hmm. ila ajalin musamma sampai kepada waktu yang tertentu ya jatuh tempo faktu buhu maka tulislah muamalah itu. Nah, itu surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi Ya. itu yang menjadi kalau mau membuat masa pembayaran utang atau tenor itu tidak boleh digantungkan pada satu kondisi. Ya. Nanti ini barangnya menunggu laku ya kata developer. Itu nggak boleh loh. Harus waktu yang menjadi penentu itu waktu. Misalnya ini kami pembayarannya nanti minta waktu 2 bulan ya. Nah itu boleh. Tapi kalau ini nanti pembayarannya kalau laku ya nggak bisa itu nggak boleh. Hmm. Nah gitu. Atau juga misalnya dibalik Ustadz seperti tadi, oke saya akan bayar ikolahnya atau pengembalian dananya 2 bulan lagi. Ternyata 1 bulan rumah itu sudah terjual. Berarti sebenarnya juga tidak wajib langsung membayar ya Ustadz ya. Iya gitu. Karena jatuh temponya bulan kedua, begitu ya. Tapi juga Iya, tidak bisa dibalik. Kalau ternyata tidak laku, pokoknya tetap harus dibayar bulan kedua. Bukan nunggu iya, dia laku baru dibayar, begitu ya Ustadz ya. iya, Oke, siap. Nah, ini banyak pemahaman yang menurut saya masih cukup salah dari dalam hal seperti ini. Apalagi, mohon maaf ya, kalau di dunia properti, ini sudah, waduh, urusannya agak panjang, nilainya juga tidak sedikit. Nah, untuk itu, mari kita terus tolabul ilmi, tambah terus ilmunya, yang insya Allah kami, Bisyarah ID dan juga INSMI, Institut Muamalah Indonesia, sangat senang untuk berbagi ilmu, beredukasi setiap Jumat pagi di acara Safari, Sapa Fikih Pagi Hari. Nah, Alhamdulillah sudah jam 7 lebih dan sudah banyak hal yang kita diskusikan, ya terutama tentang hukum membayar utang dengan barang. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada Gurunda Ustadz Siddiq Aljawi. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga kita bisa bertemu lagi di majelis berikutnya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Dan mari kita tutup agenda kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la Alhamdulillah. Begitu dari saya, matur nuwun, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ustaz. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuwun. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Peserta-pesertanya, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.